Film yang berjudul Rodale ini, menceritakan seorang mantan FBI yang bernama Mark Kaminsky. Ia dikeluarkan dari kesatuannya menjadi seorang sheriff yang ditugaskan di sebuah kota kecil, karena telah menghabisi seorang penjahat secara brutal. Cerita dimulai saat berada di sebuah kota terpencil dekat dalam hutan, 3 orang mafia yang menyerang dan membunuh para anggota FBI pengawal serta saksi, dan salah satunya adalah Blair Shannon putra dari Harry Shannon agen FBI. Kemudian Harry Shannon meminta bantuan kepada Mark untuk membalaskan dendam anaknya dengan menyusup ke tempat Petrovita berada. Witness this. Shannon berjanji akan menempatkan kembali Mark ke dalam kesatuan FBI, apabila berhasil menangkap atau menghabisi Petrovita beserta anak buahnya, dan Mark pun setuju. Kemudian Mark memalsukan identitasnya. Mark memulai penyamarannya dengan cara menghancurkan pabrik petrokimia, untuk meyakinkan Petrovita bahwa ia telah tewas di dalam pabrik tersebut. Kemudian Mark menyelidiki Petrovita beserta anak buahnya, untuk bisa masuk dan menyusup ke dalam wilayah Petrovita, dan mengganti namanya menjadi Joseph Brenner. Kemudian Mark mengunjungi sebuah kasino milik Martin Lamansky, seorang bos mafia saingan Petrovita yang dulu pernah bergabung menjadi geng mafia Petrovita. Lalu Mark menghabisi anak buah Lamansky. Setelah menghabisi semua anak buah Lamansky, kemudian Mark menghancurkan tempat itu dengan sebuah mobil derek. Esok harinya Martin Lamansky menemui Petrovita, untuk meminta bantuan dan bergabung kembali menjadi anggota mafianya, namun Petrovita menolak permintaan Lamansky. Saat Petrovita akan meninggalkan tempat itu, lalu Lamansky menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Petrovita beserta rekan-rekannya, namun Petrovita berhasil meloloskan diri dari serangan anak buah Lamansky, setelah ia dilindungi oleh anak buahnya Tony yang mati tertembak saat melindungi Petrovita. Sementara Mark, ia menyandra kekasih Lamansky yang baru saja keluar dari pusat perbelanjaan, kemudian merampas semua perhiasan yang dikenakan wanita tersebut. Kemudian Mark mengunjungi sebuah kasino milik Roka Mixkeller, tangan kanan bos Petrovita untuk menemuinya. Setelah bertemu dengan Roka, kemudian Mark memperlihatkan perhiasan hasil rampasannya dari kekasih Lamansky, untuk meyakinkan Roka, bahwa Mark sama-sama musuh Lamansky, untuk bisa bergabung dengan anggota mafia Petrovita. Namun Roka belum bisa menerima Mark, karena harus memenuhi persetujuan dahulu dari bos Petrovita. Kemudian Mark memasuki tempat kasino milik Roka, dan bertemu dengan seorang wanita bernama Monique. Lalu Mark membantu Monique bermain judi. Pada suatu hari, anggota dari kepolisian dan FBI menggerebek sebuah gudang milik Petrovita, dan berhasil mendapat barang bukti berupa heroin senilai $100 juta, serta uang tunai ratusan juta dolar yang berada di tempat tersebut. Kemudian Roka melaporkan kejadian itu kepada Petrovita, dan Petrovita menduga bahwa Lamansky lah yang telah memberitahukan gudang penyimpanan uang serta heroinnya itu kepada polisi. Lalu Petrovita menyuruh Roka untuk segera menghabisi Lamansky, dan mencari pengganti Tony yang tewas saat melindunginya dari serangan anak buah Lamansky, serta memerintahkan Roka untuk mengambil kembali uang serta heroin yang telah disita polisi. Lalu Roka menghubungi Mark untuk menemuinya, dan meminta Mark bergabung ke dalam kelompok mafianya, dan Mark pun berhasil masuk ke dalam kelompok geng mafia Petrovita. Saat keluar dari tempat Roka, Mark bertemu kembali dengan Monique, dan mengajak Mark ke rumahnya dengan meminum minuman keras hingga Mark tak sadarkan diri. Monique yang mengetahui itu, kemudian menggeledah kantong celana Mark, dan mendapati identitas Mark. Lalu Monique memberitahukannya kepada Roka. Mark yang mengetahui itu, ia pun berpura-pura untuk tidak mengetahuinya. Esok harinya Petrovita bersama Roka, mereka merencanakan untuk mengambil kembali uang serta heroin yang telah disita oleh pihak kepolisian. Lalu Mark memberikan ide untuk mengambil kembali uang tersebut dengan cara mengancam akan meledakkan kantor polisi itu, dan Petrovita pun menyetujui usulan Mark. Esok harinya mereka pun beraksi untuk mengambil barang bukti yang ada di dalam kantor polisi itu, dengan mengancam akan meledakkan bom yang ada di dalam kantor polisi tersebut. Kemudian polisi menelpon polisi penjinak bom yang sebenarnya masih anak buah Petrovita yang menyamar menjadi polisi penjinak bom, dan mereka pun berhasil masuk ke dalam kantor polisi itu, kemudian membawa semua barang bukti berupa uang serta heroin hasil sitaan tersebut.
Saat Mark, Roka beserta anak buahnya akan membunuh seorang polisi bernama Harry, yang sedang berada di sebuah tempat pemakaman umum sebelum Roka menembak Harry. Lalu Mark segera menembak Roka beserta anak buahnya, namun naas Harry tewas setelah terkena tembakan dari anak buah Roka. Dan penyamaran Mark pun terbongkar yang selama ini masuk ke dalam geng mafia Petrovita. Kemudian Mark menghancurkan tempat pembuatan heroin milik Petrovita yang berada di dalam tambang itu, serta menghabisi satu persatu anak buah Petrovita, menggunakan senjata otomatis dari dalam mobil yang ditembakkannya dengan satu tangan dari mobil yang ia kendarai. Setelah menghancurkan tempat itu, lalu Mark menuju kantor Petrovita yang sudah menunggu bersama anak buahnya, dan sesampainya di sana kemudian Mark kembali menghabisi satu persatu anak buah Petrovita, dengan senjata otomatisnya dan setelah menghabisi semua anak buahnya kemudian Mark menembak mati Petrovita yang saat itu akan melarikan diri. Setelah Mark Kaminsky berhasil menghabisi semua anggota mafia Petrovita, ia pun dipekerjakan kembali menjadi anggota FBI yang telah disepakatinya oleh Shannon. Dan film pun selesai.